Kampus ini tempat kami belajar tentang negara, tentang kebijakan, tentang birokrasi. Setiap hari kami diajarkan bahwa birokrasi hadir untuk melayani, bahwa setiap kekuasaan harus dijalankan dengan etika, dan bahwa negara berdiri atas kepercayaan rakyat. Namun, di luar kelas saya melihat kenyataan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Suci Nur Amamina dengan NIM 2304221, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya mau mengajak rekan-rekan semuanya membahas tentang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai penyakit birokrasi yang meruntuhkan legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan. Di sini saya mengangkat studi kasus tentang korupsi kuota haji tahun 2023 dan 2024. Suatu hari, saya membaca berita tentang dugaan korupsi kuota haji. Bukan angka yang pertama kali membuat saya terdiam, tapi menimbulkan rasa kecewa. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan. Ia adalah harapan yang ditunggu dari belasan tahun. Ia adalah amanah yang dititipkan kepada negara. Di titik itu, saya bertanya pada diri sendiri, di mana etika administrasi publik saat kekuasaan dijalankan. Kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji era Janji palsu. Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023 hingga 2024 di Kementerian Agama, KPK mengungkap dugaan ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan berangkat ke Arab Saudi untuk mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023. Nah, dalam teori birokrasi bekerja seharusnya secara impersonal. Namun dalam praktiknya birokrasi sering tunduk pada kepentingan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari pembiaran, dari kewenangan yang tidak diawasi, dari etika yang hanya menjadi wacana. Kasus korupsi kuota haji 2023 hingga 2024 menunjukkan hal itu dengan jelas. Tambahan kuota yang seharusnya mengurangi antrean jemaah reguler justru dibagi secara tidak adil. Keputusan itu bertentangan dengan undang-undang. Di sana etika dikalahkan oleh kepentingan. Dampak yang lebih mendalam, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, ia merusak sesuatu yang lebih mendasar, yaitu kepercayaan publik. Ketika pejabat menyalahgunakan kewenangan, maka disitulah legitimasi moral pun runtuh. Ketika aturan dilanggar, maka legitimasi konstitusional pun melemah. Dan ketika urusan ibadah dikotori kepentingan, maka legitimasi religius hilang. Negara bisa kehilangan wibawa bukan karena miskin, tetapi karena tidak jujur. Etika sebagai inti administrasi publik. Etika administrasi publik bukan tambahan, namun ia adalah fondasi. Tanpa etika, hukum menjadi alat kekuasaan. Tanpa etika, kebijakan menjadi transaksi. Dan tanpa etika, birokrasi berubah menjadi mesin kepentingan. Kasus ini menunjukkan bahwa struktur saja tidak cukup, regulasi saja tidak cukup. Jika nilai integritas tidak hidup dalam diri aparatur, maka penyimpangan akan terus berulang. Mahasiswa administrasi negara, saya merasa tersentuh karena suatu hari mungkin kami akan berada di dalam sistem itu. Pertanyaan sederhana, apakah kami akan mengulang pola yang sama atau berani memilih jalan yang benar meski sulit? Etika selalu diuji saat ada kesempatan, bukan saat semua mata melihat, tetapi saat tidak ada yang mengawasi.
Perbaikan birokrasi tidak cukup hanya dengan slogan saja. Ia membutuhkan transparansi yang nyata, pengawasan yang kuat, dan penegakan hukum yang konsisten. Digitalisasi sistem haji dapat menutup celah dari manipulasi. Pendidikan anti korupsi harus membentuk karakter, bukan hanya pengetahuan. Masyarakat perlu dilibatkan agar negara tidak berjalan dengan sendirinya. Saya kembali menatap kampus ini, tempat nilai seharusnya ditanam sebelum kekuasaan diberikan. Jika etika ditinggalkan, birokrasi kehilangan arah. Jika amanah dihianati, negara kehilangan kepercayaan. Perubahan tidak selalu dimulai dari pejabat tinggi. Ia bisa dimulai dari seorang mahasiswa, dari pilihan kecil untuk jujur, dari keberanian menolak penyimpangan. Karena masa depan birokrasi bukan soal siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang berintegritas. Saya, Suci Nur Amamina, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.